Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan, Ibu Nurul Fauziah MPD. Yang kami hormati juga rekan-rekan dari kelas 5E yang pada kesempatan ini sedang menonton video kami. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang standar kompetensi guru yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Linda Hodijah sebagai moderator dan pemateri kedua, dan rekan saya yaitu Teh Rida Nurjana sebagai pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya dari pemateri pertama. Nama saya Rida Nurjana. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang standar kompetensi guru. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu standar kompetensi guru. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan apa saja yang menjadi standar kompetensi guru, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru merupakan suatu indikator yang mana indikator tersebut dapat dijadikan ukuran karakteristik seorang guru yang memang dinilai kompeten secara profesional. Nah, itu standar kompetensi guru. Adapun arti dari kompetensi guru itu sendiri merupakan suatu perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual secara menyeluruh yang membentuk kompetensi standar profesi guru. Nah, mencakup apa saja? Yang pertama, mencakup penguasaan materi, lalu pemahaman terhadap peserta didik, lalu pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan juga profesionalisme. Begitu teman-teman. Nah, sebagaimana yang telah diketahui bahwa seorang guru itu mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang memang bermartabat dan profesional. Adapun apa saja sih standar kompetensi guru tersebut? Nah, berdasarkan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, bahwasannya terdapat standar kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni ada 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Bahwasannya terdapat standar kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni ada 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Masuk kepada kompetensi yang pertama,
yaitu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik itu meliputi apa saja sih? Yakni meliputi pemahaman seorang guru terhadap peserta didiknya, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, adapun subkompetensi pertama yaitu memahami peserta didik secara mendalam. Dan dalam memahami peserta didik secara mendalam ini terdapat beberapa indikator esensial. Yang pertama, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitifnya. Lalu yang kedua, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadiannya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi bekal ajar awal dari peserta didiknya, gitu. Lalu subkompetensi yang kedua yaitu merancang pembelajaran, termasuk juga memahami landasan dari pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Terdapat beberapa indikator esensial pada subkompetensi yang kedua ini. Yang pertama, memahami landasan kependidikan. Yang kedua, menerapkan teori belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran yang memang berdasarkan karakteristik peserta didik. Lalu, yang keempat, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajarnya. Lalu yang kelima, menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Begitu. Kemudian pada subkompetensi yang ketiga, yakni melaksanakan pembelajaran. Berikut terdapat beberapa indikator esensial dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama itu tentunya menata latar atau setting pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Kemudian, subkompetensi yang keempat, yakni merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Terdapat beberapa indikator esensial dalam merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, merancang dan melaksanakan evaluasi atau assessment dari proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai metode. Lalu yang kedua, menganalisis hasil dari evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar. Lalu yang ketiga, memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk melakukan perbaikan kualitas dari program pembelajaran secara umum, gitu. Kemudian subkompetensi yang kelima, yakni mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Terdapat beberapa indikator esensial dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Yang pertama, tentunya memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik yang ada pada dirinya. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik, begitu. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Teman-teman semua, kompetensi kepribadian ini merupakan suatu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia.
itu kompetensi kepribadian. Nah, adapun subkompetensi pertama yakni mengenai kepribadian yang mantap dan stabil, memiliki beberapa indikator yang esensial. Yang pertama, tentunya bertindak sesuai dengan norma hukum. Lalu yang kedua, bertindak sesuai dengan norma sosial. Lalu yang ketiga, bangga, memiliki rasa bangga sebagai seorang guru. Lalu yang keempat, memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kemudian, subkompetensi kedua dari kompetensi kepribadian yakni kepribadian yang dewasa. Nah, terdapat beberapa indikator yang esensial. Yang pertama, dapat menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai seorang pendidik. Lalu yang kedua, memiliki etos kerja sebagai seorang guru. Kemudian subkompetensi yang ketiga, yakni kepribadian yang arif. Nah, apa saja indikator esensialnya? Yang pertama, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Gitu. Lalu yang kedua, menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kemudian subkompetensi yang keempat, yakni kepribadian yang berwibawa. Terdapat beberapa indikator esensialnya. Yang pertama, seorang pendidik tentunya perlu memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didiknya. Dan juga yang kedua, memiliki perilaku yang disegani, gitu. Lalu subkompetensi yang kelima, yakni akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Nah, terdapat dua indikator esensial dalam subkompetensi yang kelima ini. Yang pertama, tentunya seorang guru mesti bertindak sesuai dengan norma religius. Nah, apa saja? Iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, seorang pendidik memiliki perilaku yang memang dapat diteladani oleh peserta didik, gitu. Kompetensi yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang pendidik yakni kompetensi sosial. Nah, teman-teman semua, kompetensi sosial ini merupakan suatu kemampuan seorang guru yang memang betul-betul harus dimiliki oleh seorang guru, yakni dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siapa? Di antaranya, yang pertama dengan peserta didik, lalu yang kedua dengan sesama pendidik, lalu yang ketiga dengan tenaga pendidik, lalu yang keempatnya dengan orang tua atau wali peserta didik, dan yang terakhir dengan masyarakat sekitar. Jadi itu merupakan kompetensi yang ketiga yang memang harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang pendidik atau calon seorang guru. Jadi harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan kelima yang tadi telah disebutkan. Begitu teman-teman semuanya. Mungkin untuk kompetensi profesional akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Rida Nurjanah yang telah memaparkan materinya mengenai standar kompetensi. Selanjutnya, standar kompetensi yang terakhir atau yang keempat akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni Linda Hodijah. Teman-teman semua,
Standar kompetensi atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Menjadi seorang guru tentunya harus memiliki penguasaan atau pemahaman secara luas atau mendalam. Maka dari itu, guru harus memiliki penguasaan sebagai berikut, atau dalam kompetensi profesional ini ada indikator yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Sebagai seorang guru tentunya harus memiliki penguasaan terlebih dahulu sebelum anaknya memiliki penguasaan materi. Apabila guru tidak memiliki atau guru tidak menguasai materinya, lalu apa yang akan disampaikan kepada seorang murid? Untuk menjadi seorang guru profesional, maka harus memiliki indikator kompetensi profesional, yaitu penguasaan terhadap materi. Yang kedua, penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Struktur atau metodologi keilmuan, guru harus menjelaskan atau memiliki penguasaan tersendiri terhadap strukturnya. Kerangka berpikir pemahaman seorang guru harus sampai pemahamannya kepada kerangka berpikir seorang anak. Selanjutnya ada standar kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, ataupun SMK, yaitu ada 24. Dari 4 kompetensi yang tadi, dibagi lagi ada 24 standar kompetensi yang bisa teman-teman baca dalam slide presentasi di atas. Teman-teman semua, alhamdulillahirobbilalamin, presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Linda Wadijah dan rekan saya Tehridya Nurjana telah selesai. Sekian dari kami, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan dalam perkataan ataupun penjelasan. Sekian video ini, terima kasih telah menyimak.